Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa li syafaati Rasulillah wa khusun li musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah masih bersama saya Ahmad Hujjaj Rahim dalam kajian Fathul Qorib yang kali ini akan membahas tentang bab nikah ya di bagian kelima. Faslun ay hadza faslun fi ahkamis shadaqi, fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum mahar atau mas kawin. Wa huwa, adapun lafal shadaq bi fathis shadi dengan fathahnya shad, as-shadaq itu afsahu lebih fasih min kasriha dari kasrohnya lafal sodak, jadinya sidak. Jadi sodak itu lebih fasih daripada sidak. Keduanya boleh diucapkan. Sodak boleh, sidak boleh, tapi yang lebih fasih adalah sodak. Mustakun itu di wahwa mustakun itu diasalkan ya. Minas sodqi dari lafal sodqi bi fathis sodqi dengan fathahnya sod. Jadi as-sodq itu berasal dari kata as-sodqi. Wahwa, adapun lafal sodq itu ismun menjadi isim li syadidis sulbi untuk makna sangat keras. Wa syara'an, adapun sodq menurut syara' itu ismun sebuah isim limalin bagi harta. Wajibin yang wajib apa mal ala rojuli atas seorang laki-laki binikahin sebab nikah awat isyubhatin atau wati syubhat au mautin atau mati. Jadi mas kawin atau mahar itu adalah nama untuk harta yang wajib atas seorang laki-laki, wajibnya itu sebab nikah. Kalau orang nikah wajib memberikan mahar. Awat isyubhatin atau wati syubhat. Wati syubhat itu jima tapi salah. Dikira sesuatu gitu kan. Dikira sesuatu yang benar ternyata salah. Para ulama masa lalu mencontohkan ada seorang suami ya salah menjima adik istrinya gitu kan. Karena tinggal di rumah mertua salah kamar gitu kan, karena zaman dulu belum ada lampu gitu kan, salah kamar masuk menjima istrinya. Ya itu meskipun apa ya, kalau dipikir itu nggak masuk akal gitu kan, tapi ya mungkin saja terjadi lah. Ya mungkin keduanya sedang mabok atau gimana. Tapi kalau dipikir secara nalar ya kok bisa gitu kan. Pasti istrinya nggak, adiknya nggak mau lah gitu kan. Wong ini siapa gitu kan. Nah, ya tapi itu kan cuman ini aja apa namanya, contoh-contoh saja supaya mudah dipahami. Yang jelas wati syubhat itu adalah jima yang salah orang gitulah, jima salah orang, dikira istrinya ternyata bukan, itu namanya wati syubhat. Itu harus membayar mahar. Aumatin atau mati, artinya seorang istri itu ditinggal mati oleh suaminya, itu juga nanti ada pembahasan tentang mahar di sana. Wa yustahabu, dan disunahkan apa tasmiyatul mahri, menyebutkan mahar fi aqdin nikahi, di dalam akad nikah. Walau fi nikahi abdin walau fi nikahi abdi sayyidi, meskipun di dalam nikahnya budaknya seorang sayyid ya, amatahu, kepada amatnya sayyid. Jadi dalam sebuah pernikahan, akad nikah, disunahkan menyebutkan mahar. Disunahkan menyebutkan mahar. Meskipun nikahnya seorang budak yang menikahi sesama budak atau budak perempuan, itu disunahkan untuk menyebutkan maharnya. Wayakfi, dan cukup apa tasmiyatu ayyu syai'in, menyebutkan segala sesuatu karena yang ada apa syai'. Jadi segala sesuatu itu ya dapat disebutkan lah, dapat dijadikan sebagai mahar. Walakin yusannu, tetapi disunatkan apa adamun naqsi,
tidak adanya kurang min asyroti darohima dari 10 dirham wa adamu azyadati dan tidak adanya lebih ala khomsi mi'ati dirhamin atas 500 dirham kholisotin yang murni apa khomsi mi'ah. Jadi segala sesuatu itu bisa dijadikan mahar. Sedikit atau banyak tidak ada batasan, tapi sebaiknya disunahkan itu tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Wa asyara dan memberikan pemahaman. Apa qauluhu ucapannya musannif ya, Abi Suja, yaitu yustahabu lafal yustahabu, memberikan pemahaman bijawazi ikhla'in nikahi dengan diperbolehkannya mengosongkan nikah anil mahri dari mahar. Wahwa adapun adapun hukumnya itu kadzalika begitu. Jadi kata-kata sunnah ya, kata-kata sunnah itu memberikan pemahaman bahwa di dalam pernikahan tidak harus disebutkan adanya mahar. Fa'ilam yusammi fa'ilam yusamma maka jika tidak disebutkan fi akdi nikah di dalam akad nikah apa mahrun mahar soha maka sah apa al akdu akad. Jadi kalau di dalam sebuah akad nikah ada tidak disebutkan mahar, maka itu sah-sah saja. Misalkan begini, angkah tuka wazawaj tuka binti, kemudian qabil tu nikah haha, tidak ada kata-kata bil mahri itu enggak ada, itu sah nikahnya, kan sunnah saja, disebutkan mahar sunnah saja. Wahada adapun lam yusamma ini makna tafwidi adalah makna tafwid. Jadi yang disebut dengan tafwid adalah ketika ada sebuah pernikahan di dalamnya tidak disebutkan adanya mahar. Wayas dulu dan muncul tarotan wayas dulu dan muncul apa tafwid. Tarotan pada satu kesempatan minaz zaujati dari seorang istri al-balighati yang sudah baligh ar-rasyidati yang sudah pinter itu bukan idiot, bukan bodoh, bukan pinter karena IPK-nya tinggi ya. Rasyidah itu artinya perempuan yang pinter bukan idiot. Kakauliha seperti ucapannya zaujah liwaliha kepada walinya zaujah, zawijni nikahkanlah aku bila mahrin tanpa mahar. Aw ala anna alla mahro atau ucapan ala alla mahroli, ala alla mahroli atas tidak ada mahar bagiku. Fayuzawwijuha maka kemudian menikahkan kepada perempuan siapa al-waliyu wali. Wayanfi dan tidak ada wayunfi dan meniadakan siapa wali al-mahro kepada mahar. Au yaskutu atau diam siapa wali anhu dari mahar. Jadi tidak menyebutkan mahar di dalam akad nikah itu disebut sebagai tafwid. Nah, tafwid itu terkadang muncul dari ucapan seorang calon istri. Pak, ngomong pada walinya, tolong aku nikahkan tanpa mahar. Seperti itu. Nah, kemudian walinya ini ngikutin apa arahan daripada putrinya. Dia si wali ini menikahkan perempuan ini tanpa menyebutkan mahar atau menafikan mahar atau diam. Tidak ada kata mahar di dalam pernikahan. Wakada dan itu seperti ucapan yang telah tadi yaitu bila mahrin atau ala alla mahroli. Lauqala jika berkata siapa sayyidul amati tuannya budak perempuan disyaksin kepada seorang laki-laki. Zawwajtuka amati. Aku menikahkan kepadamu budak perempuanku. Wanafa dan menafikan siapa sayyid al-mahro kepada mahar. Ausakata atau dia diam. Ini masalah budak ya. Si tuannya menikahkan budak perempuannya ngomong kepada calon suaminya dia tidak ngomongin mahar seperti itu.
Wa idza soha dan jika sah apa at-tafwidu tafwid wajaba maka wajib al-mahru mahar fihi di dalam nikah. Bi salasati asya'a dengan 3 perkara. Jadi tafwid itu tidak menyebutkan mahar di dalam nikah, tapi maharnya wajib. Jadi meskipun tidak disebutkan, tapi maharnya wajib dibayarkan oleh seorang suami dengan 3 sebab. Wahya adapun salah satu asya itu an yafridahu, hendaknya mewajibkan kepada mahar siapa azauju suami ala nafsihi atas dirinya sendiri. Watardo dan mau siapa azaujatu istri bima dengan apa? Mahar farodohu yang mewajibkan siapa suami kepada mak. Jadi mahar itu tidak disebutkan, namanya tafwid. Tapi jadi wajib ketika si suami ini mewajibkan kepada dirinya. Yo mosok nggak ada maharnya, ya gengsi lah, kan gitu. Dalam pernikahan angkah tuka wazawaj tuka gitu kan, angkah tuka wazawaj tuka binti, nggak ada kata maharnya. Kemudian suami mengatakan, qabil tu nikahaha wa taswijaha bimahri miliun rupiah. Saya menerima maharnya, menerima nikahnya dengan mahar 1 juta rupiah. Maka 1 juta itulah yang wajib. Dan istri mau seperti itu. Au yafriduhu al-hakim, au yafriduhu atau mewajibkan kepada mahar siapa al-hakimu, hakim ala zauji kepada zauj. Wa yakunu dan anak ada apa al-mafrudu, mahar yang diwajibkan alaihi kepada atas ya, alaihi atas zauj itu mahrul mithli, mahar mithil. Atau si laki-laki tidak ngomong tentang mahar, dia diem saja. Tapi kemudian penghulu atau hakim mewajibkan mahar, maka maharnya itu juga jadi wajib. Kemudian kata-kata mahrul mithli, ya, yang wajib itu berapa? Yang wajib itu adalah mahar misil. Apa itu mahar misil? Nanti kita akan pelajari. Wa yustarotu dan disyaratkan apa ilmul qadhi, taunya hakim biqadrihi dengan kadar atau jumlahnya mahar misil. Ya, hakim harus tahu lah. Kalau di praktek yang sekarang ya meskipun jarang terjadi kan nggak ada maharnya. Nah, tapi kalau terjadi pun hakim tentunya sudah tahu. Kan hakim itu kan ditugaskan per daerah, per wilayah. Ya, pasti sudah tahu lah dari asisten-asistennya tahu berapa mahar misil di suatu daerah. Amma ridho zaujain, adapun ridho dua suami istri, adapun ridho suami istri bima dengan mahar yafriduhu yang memfardukan atau mewajibkan siapa hakim kepada ma iku fala yustarotu maka tidak disyaratkan. Jadi hakim mewajibkan berapapun itu harus mau si ini ya suami istri itu. Au yadkhulu atau menjima siapa azauju zauj biha dengan mar'ah ay azaujati maksudnya dengan istri al mufawwidoti yang mufawwidoh yang tadi pasrah tidak ada mahar di dalam akad itu. Qabla fardin sebelum memfardukan mahar minaz zauji dari zauj awil hakimi atau hakim. Fayajibu maka wajib apa fayajibu maka wajib lah bagi si zaujah apa mahrul misli mahar misil. Binafsi tuhuli dengan tuhul jima tersebut. Setelah nikah yang tidak ada kata-kata mahar itu, si suami belum mengucapkan atau mewajibkan berapa maharnya, hakim juga tidak menyebutkan. Kemudian jima itu kan masuk zakarnya kepada farji, ya maka yang terjadi adalah kewajiban seorang suami wajib membayar mahar misil kepada istrinya.
Wa yu'tabaru dan dianggap apa hadal mahru mahar ini bihal akti dengan keadaan akad fil asohi di dalam asoh. Kalau yang asoh ya. Wa in mata dan jika mati siapa ahaduz zaujain salah satu dari dua suami istri qabla fardin sebelum mewajibkan mahar wawat in dan sebelum jima wajib maka wajib apa mahru mitlin mahar misil fil adhari di dalam qauli adhar. Jika salah satu suami atau istri, istrinya atau suaminya mati sebelum adanya jumlah mahar yang diwajibkan atau sebelum adanya jima, maka yang mahar yang wajib adalah mahar misil. Misalkan ada seorang suami dalam pernikahannya dia tidak menyebutkan mahar karena tidak ada penyebutan mahar, namanya tafwid gitu ya. Nah, sebelum mewajibkan mahar kok dia mati atau si istri ini mati, maka yang wajib adalah mahar misil. Atau sebelum dijima kok sudah mati, maka juga mahar misil. Wal murudu adapun yang dimaksud bimahril misli dengan mahar misil itu qadruma kira-kiranya jumlah yarhobu yang suka bihi dengan ma fi misliha yurhobu ya, yurhobu yang disukai apa bihi dengan ma fi misliha di dalam sepadanya mar'ah adatan pada umumnya. Jadi yang disebut dengan mahar misil adalah mahar yang secara umum disukai oleh wanita-wanita di sekitar situ. Ya mahar umum lah seperti itu. Misalkan di sebuah daerah mahar umumnya 1 juta, daerah lain ada yang 2 juta. Nah, mahar misil itu ya tadi jumlah yang disukai atau jumlah rata-rata mahar di wilayah sekitar. Itu namanya mahar misil. Walaisa dan tidak ada li aqallis sodaqi bagi minimal mas kawin atau mahar apa hadun batasan muayyanun yang ditentukan fil kilati di dalam sedikitnya. Jadi tidak ada batas minimalnya. Walali aktsarihi dan tidak ada itu bagi maksimalnya mahar hadun adapun had muayyanun yang ditentukan fil kasroti dan di dalam banyaknya. Jadi tidak ada batas maksimal dan juga tidak ada batas minimal. Balidhob itu adapun standarnya fidzalika di dalam aksar au akal itu anna kulla syai'in. Sesungguhnya setiap sesuatu soha yang sah apa ja'luhu menjadikan syai' thamanan sebagai harga min ainin berupa barang au manfaatin atau manfaat itu soha sah apa ja'luhu menjadikan syai' sodakon sebagai mahar. Jadi tidak ada batas minimal dan juga tidak ada batas maksimal berapa jumlah mahar ya. Yang penting ada sesuatu yang bisa dijadikan saman atau nilai tukar. Baik itu barang maupun manfaat. Seperti itu ya. Jadi 10.000, 1.000 itu sah. Sah karena 1.000 itu bisa menjadi nilai tukar. Atau 1 cincin besi itu juga sah. Tapi kalau 1 sandal jepit itu enggak sah. Karena sandal jepit itu bisa dijual laku dengan ketika dia menjadi 1 pasang gitu kan. Sepatu meskipun mahal kalau 1 tok ya enggak bisa jadi mahar. Karena sepatu itu harus 2 pasang, 1 pasang, 2 kanan kiri baru bisa dijadikan nilai tukar. Bisa dijadikan alat jual beli lah seperti itu. Jadi tidak ada batas maksimal ya untuk mahar dan maksimal atau minimal tidak ada batasnya di dalam masalah mahar. Wasbaqo dan sudah lalu apa anal mustahaba sesungguhnya yang disunahkan itu adamun naqsi tidak adanya kurang anasyroti darohima dari 10 dirham. Wa adamu azziyadati dan tidak adanya lebih dari ala khamsati dirhamin ala khamsimi'ati dirhamin
atas 500 dirham. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya disunahkan itu maharnya tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu dan boleh. Apa an yatazawwajaha, hendaknya menikahkan siapa wali kepada mar'ah ala manfaatin atas manfaat maklumatin yang diketahui. Kata limiha seperti mengajar kepada mar'ah Al-Quran kepada Quran. Jadi mahar itu tidak harus berupa barang. Mahar itu juga boleh berupa manfaat. Contohnya adalah mahar berupa mengajar Al-Quran. Maharnya berupa les. Zaman sekarang misalkan aku nikahkan anakku dengan ngelesi fisika selama 1 semester. Misalkan begitu. Atau misalkan seorang dosen menikahi mahasiswinya gitu kan. Aku nikahkan anakku dengan kamu Bapak dosen nggak bayar UKT gitu kan. Itu juga boleh. Waskutu dan gugur bitolaki dengan tolak qabla dukhuli sebelum dukhul atau jima apa nisful mahri separuh mahar. Jadi kalau ada orang menikah kemudian belum dibayarkan ya. Kalau ada orang menikah belum bayar mahar kan. Mahar itu kan nggak harus kontan, boleh muajalan, utang lah maharnya. Kalau mahar sudah dibayarkan ya sudah selesai ceritanya. Ini kan yang dibahas di sini, yang waiskutu ini menikah ada mahar tapi belum dibayar. Qabil tu nikah atau tasbijah bimahril madkur muajjalan. Aku terima nikahnya dengan mahar tapi ngutang itu kan. Bayarannya nanti kalau udah gajian itu kan. Nah, sebelum dijima kok mati gitu kan. Sebelum dijima kemudian diceraikan gitu kan. Maka itu hanya wajib separuh saja maharnya. Udah disebutin maharnya 1 juta. Kemudian belum bayar. Belum dijima kok bercerai karena satu dan lain hal. Maka yang wajib adalah 1,5 juta ya, 1,5 juta. Karena tadi mahar yang disebutkan 1 juta, maka yang diwajibkan karena belum dijima maka 1,5 juta. Amma ba'da duhuli, adapun setelah jima duhul, walau marotan meskipun 1 kali wahidatan yang 1, wajib maka wajib apa kulul mahri semua mahar. Nah, kalau sudah pernah dijima itu meskipun cuma sekali gitu, masuk sekali tok itu kan, maka sudah wajib mahar sepenuhnya. Wajib maka wajib apa kulul mahri semua mahar. Walau kana ad-dukhulu, walau kana meskipun ada apa dukhulu dukhulnya itu haroman diharamkan. Kawat izzauji seperti menjimaknya zaujatahu kepada istrinya hal ikhramnya ketika ikhramnya zaujah au haidhiha atau keadaan haidnya zaujah. Jadi meskipun sekali kemudian bercerai, meskipun di dalam keadaan haram, sedang haid dijima kan haram, sedang ikhram dijima kan haram, tetap saja wajib mahar sepenuhnya. Wajibu dan wajib apa kulul mahri sebagian mahar, setiap seluruh mahar. Wajib dan wajib apa kulul mahri seluruh mahar. Kama sabako, kama seperti keterangan sabako yang sudah lalu apa ma bimauti ahadiz zaujaini, dengan matinya salah satu dua istri, suami istri. Jadi kalau suami istri salah satunya kok sudah meninggal dunia tapi maharnya belum dibayar, maka dibayarkan. Pembayarannya pada siapa? Udah mati kok. Ya kepada ahli warisnya kan. Nanti termasuk harta warisan. Maharnya termasuk harta warisan. La bi khulwati zauji, tidak dengan menganggurkan suami biar dengan mar'ah. Artinya kalau suami belum menjima
kemudian meninggal dunia, yaitu tidak seluruh mahar tadi ya, hanya separuh saja. Fil jadidi menurut qaul jadid. Wa idza qatalat, dan jika membunuh, al hurratu siapa orang merdeka, perempuan merdeka, nafsaha kepada dirinya sendiri, qabla dukhuli sebelum dijima, biha dengan mar'ah, la yasqutu maka tidak gugur apa mahruha, maharnya mar'ah. Jadi kalau ada seorang perempuan dia bunuh diri sebelum dijima, ya maka tetap aja wajib bagi suami untuk membayar maharnya. Udah mati kok dibayar maharnya, ya buat ahli warisnya. Bi khilafi malau qatalat, berbeda dengan masalah jika membunuh al amatu budak perempuan, nafsaha kepada dirinya sendiri, bunuh diri, au qatalaha atau membunuh si amat, siapa sayyiduha, tuannya amat, qabla dukhuli sebelum dukhul, fa innahu maka sesungguhnya kejadian itu yusqitu menggugurkan mahroha, maharnya mar'ahan amat. Ya, berbeda kalau masalah seorang budak perempuan bunuh diri atau dibunuh oleh tuannya sebelum dijima, maka dia tidak dikasih mahar. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.